Salam saudaraku yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi hari ini bersama dengan saya dari kota Purwokerto, kota Mendoan, Banyumas. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kiranya saudara dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Baiklah saudara, sambil menunggu yang lain, saya berdoa kiranya saudara semua dalam berkat kemurahan Tuhan semata. Haleluya, haleluya. Shalom yang di Gresik, sehat-sehat selalu. Kiranya berkat kemurahan Tuhan terjadi atasmu, sehat-sehat, diberkati dalam rumah tanggamu. Shalom Bu Yuli. Kiranya penghiburan Tuhan selalu menyertai, berkat-berkat tidak terduga diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Tetap percaya kepada Tuhan dan tetap setia dalam penyembahan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama mencari wajah Tuhan dalam pujian dan doa, serta perenungan kita kepada Tuhan melalui firman-Nya. Kiranya firman itu sanggup mengubah kehidupan kita selama kita membuka hati. Saudaraku yang dikasih Tuhan, buka hatimu, buka pikiranmu, dan terima kebenaran firman Tuhan. Salam, Lai, Monang, apa kabar? Tetap setia mengiring Tuhan. Di saat susah, di saat bergumul, ada masalah, tetap datang pada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita sama-sama mencari Tuhan, mencari hadirnya Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Haleluya, haleluya. Lebih daripada itu Tuhan, bukan hanya di tempat ini, bukan hanya memenuhi tempat ini, tapi memenuhi hati setiap kami, anak-anak-Mu yang rindu menyembah Engkau. Salam Pak Victor,
Selamat malam. Jadikan kami penyembah-penyembah yang Kiranya kita semua sama-sama menjadi orang-orang yang dapat dipercaya, karena kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tetaplah menjadi orang yang setia. Haleluya. Siapapun saudara, kalau kita semua bersedia membuka pikiran dan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan, maka kehidupan kita akan mengalami perubahan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun. Salam, salam, salam. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layani hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layani hadapan-Mu Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini lagu pertama yang saya sukai sejak saya mengiring Tuhan. Dan lagu pertama ketika saya belajar bermain gitar, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dengan lagu ini, ya, saya berjumpa dengan Tuhan. Melalui perenungan lagu ini, saya membuka hati, membuka pikiran untuk Tuhan menuntun hidup saya, sehingga saya mendapat panggilan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kuncinya satu, membuka hati kita kepada Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya melayani hadapan-Mu. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layani hadapan-Mu. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara. Shalom, shalom, suruh singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layani hadapan-Mu Tuhan.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, selama ini kita menjadi orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus dalam mulut kita, tapi seringkali hati kita tetap merasa gelap, merasa khawatir, merasa gelisah, seolah-olah hidup tanpa tujuan. Tapi ketika kita membuka hati, maka di situ Roh Tuhan bekerja. Allah bekerja yang memimpin kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami bersyukur kepadamu karena Engkau sungguh Allah yang mempesona kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami rindu Tuhan, banyak orang diselamatkan. Kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan menolong bangsa kami. Kiranya Tuhan menolong memberkati bangsa kami. Kiranya Tuhan menuntun setiap pemimpin bangsa kami. Jauhkan dari hal yang jahat. Kiranya menuntun dalam hal kebenaran, sehingga membawa bangsa kami keluar dari keterpurukan. Diberkati bangsa kami Indonesia. Diberkati para pemimpin kami dalam nama Yesus. Diberkati kota-kota kami di mana kami berada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kota kami yang ada ini. Kiranya Tuhan menolong setiap umat-Mu di tempat kami berada, dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan memakai umat-Mu menjadi terang dan garam. Kiranya menjadikan umat-Mu menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan menolong setiap umat-Mu. Biarlah segala perkara Tuhan nyatakan dalam kehidupan umat-Mu. Banyak jiwa-jiwa yang menanti-nantikan keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat pertolongan-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah malam hari ini kami mau dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Beri kami hati untuk menerima kebenaran-Mu. Singkapkan semua yang terselubung dalam pikiran dan hati kami. Kami mau membuka hati menerima perubahan daripada kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, berkati setiap umat-Mu yang hari ini mendengar kebenaran firman Tuhan. Bersatu hati untuk percaya Tuhan sanggup menolong setiap kehidupan kami. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang sedang lemah lesu Tuhan berikan kekuatan. Yang sedang bergumul dalam hidupnya, rumah tangganya Tuhan pulihkan. Bergumul dengan pekerjaannya, Tuhan memberikan keberuntungan demi keberuntungan dalam berkat nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara yang percaya, Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita, kehidupan-Mu dan kehidupanku. Katakan amin. 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 Salam semuanya. Shalom GPS Pintu Iman. Apa kabar? 2 bulan tidak ketemu ya. Mungkin hampir 3 bulan. Salam Bu Erlina. Salam untuk Pak Mumin. Apa kabar yang di Lampung ya? Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita sedang bergumul dalam kehidupan kita, dengan kesehatan kita, dengan rumah tangga kita, dengan anak-anak kita, dengan pekerjaan kita, dengan ekonomi kita. Tapi percayalah, orang-orang yang mau mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan segera menolong kehidupannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Katakan amin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mengajak saudara untuk membaca kebenaran firman Tuhan dari surat Yakobus, saudaraku. Surat Yakobus pasal yang keempat, ayatnya yang ke
8, saudaraku. Surat Paulus kepada Yakobus. Surat Yakobus kok surat Paulus. Surat Yakobus. Ya, sorry. Surat Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-8, begini bunyi firman Tuhan. Ya. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Sampai di situ titik, saudaraku. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa. Siapapun saudara dan saya, pastikan bahwa kita itu orang yang berdosa dan butuh ditolong oleh Tuhan. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Siapapun saudara pasti akan mengalami banyak hal dalam kehidupan dan seringkali bisa mendua hati. Mendua hati itu bimbang, ya, bercabang, ya. Kadang hidup di antara A dan B, ya. Di sisi yang lain kita percaya kepada Allah, di sisi yang lain kita mempercayai dunia ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Oleh sebab itu, apa maksud daripada Yakobus 4 ayat yang ke-8, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Nah, hari ini saya mengajak saudara untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan ini, yaitu memiliki iman yang sehat, saudaraku. Katakan iman yang sehat, ya, iman yang sehat, ya, iman yang waras artinya, ya kan? Iman yang sehat itu iman yang bertumbuh. Mungkin semua orang akan berkata, saya tetap beriman kepada Tuhan Yesus, gitu kan? Saya masih tetap percaya kepada Tuhan Yesus, tapi di sisi lain, ia kadang-kadang meninggalkan kepercayaannya, ia meninggalkan imannya, ya. Ia mulai meragukan apa yang Tuhan janjikan melalui firman-Nya, bahwa orang yang mendekat kepada Tuhan, di situ dikatakan ia akan mendekat kepadanya, ya. Dikatakan mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Sebenarnya apa maksud firman Tuhan ini, ya? Bagaimana hubungannya dengan iman kita supaya iman kita itu dikatakan iman yang sehat, ya? Iman yang bertumbuh dan iman yang berbuah. Terkadang orang sekedar mencari pertumbuhan tapi tidak ada buahnya, saudaraku. Pertumbuhan itu terkadang-kadang kamuflase dengan daunnya rimbun, batangnya besar, ya, daunnya lebar, tapi tidak ada buahnya, saudaraku. Hanya sekedar bertumbuh, tapi yang Tuhan mau adalah bertumbuh dan berbuah. Itu yang dikatakan dengan iman yang sehat. Sementara iman yang sehat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah yang pertama memiliki hubungan yang karib, saudaraku. Hubungan yang akrab, ya. Jadi hubungan antara kita dengan Tuhan itu benar-benar karib. Besti, kalau dalam Alkitab disebut dengan sahabat, ya kan? Abraham dikenal dengan sahabat Allah, ya kan? Sementara Daud dikenal juga begitu, ya kan? Bahkan Tuhan Yesus juga berkata bahwa kamu adalah sahabatku, ya kan? Itu artinya dekat, saudaraku, ya. Orang yang dekat itu punya kepekaan. Orang yang dekat hatinya akan nyambung, saudara. Koneksi dengan Tuhan itu harus tersambung, saudaraku. Kalau koneksi dengan Tuhan itu tersambung, maka Tuhan akan memberitahukan, kata Alkitab, bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Dan Ia memberitahukan segala sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, apakah ayat ini bisa diterima oleh orang-orang yang mengaku Kristen, bahwa Tuhan akan memberitahukan segala sesuatu yang akan terjadi dalam, Tuhan akan menyingkapkan. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, lagu pertama tadi adalah jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara
Maafkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Berarti supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan, itu berarti ada yang tidak layak, saudaraku yang dikasih Tuhan. Apa yang tidak layak kalau iman kita tidak sehat? Iman yang sehat adalah iman yang punya koneksi dengan Tuhan, itu nyambung terus, saudaraku. Tidak buffering, saudaraku ya. Tidak muter-muter, tidak lemot, tidak lola jaringannya. Nyambung, connecting ya, to God ya. Nyambung terus kepada Tuhan. Maka iman yang sehat yang pertama memiliki hubungan yang karib. Apakah kita selama ini memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan atau pura-pura karib? Ya, pura-pura karib itu kelihatan karib tapi sebenarnya enggak mengenal apa-apa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Kita berdoa hanya sekedar menjalankan kata-kata bagus, Tuhan Yesus Engkau baik. Hari ini kami mau kerja, hari ini kami mau melakukan aktivitas, kiranya Tuhan memberkati. Ujung-ujungnya kiranya Tuhan memberkati, saudara. Ya. Oleh sebab itu ayat ini, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Hubungan yang karib, hubungan yang sehat, punya relasi yang baik dengan Tuhan. Apakah kita selama ini punya relasi hubungan koneksi dengan Tuhan itu nyambung terus, atau kadang-kadang putus, atau kadang-kadang kehilangan kuota, saudaraku yang dikasih Tuhan, sehingga centang satu, saudaraku, maka kehidupan kita mengalami masalah ya. Yang kedua, iman yang sehat itu bertobat dari hal yang jahat ya. Tahirkanlah tanganmu. Tangan melambangkan segala sesuatu yang kita kerjakan, saudaraku. Tangan melambangkan apa yang kita perbuat ya. Kalau apa yang kita perbuat itu tidak disukai oleh Tuhan, otomatis apa yang kita kerjakan tidak ada berkatnya ya. Tidak ada manfaatnya. Artinya banyak hal yang kita kerjakan tapi hasilnya nihil, saudara. Seperti dalam kitab Hagai ya, kita sudah menerima banyak hal, kita sudah panen raya, tapi ternyata ada kantong yang berlubang, bocor, saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka di situ kenapa bisa begitu? Karena ada hal yang tidak bisa kita tinggalkan, yaitu apa? Keegoan kita ya. Keegoan kita dalam surat Yakobus ini berbicara tentang lidah, saudaraku. Konteks kitab Yakobus itu berbicara soal lidah ya. Lidah yang kecil bisa mempengaruhi kehidupan kita. Jadi jagalah lidahmu, saudaraku yang dikasih. Mungkin kita adalah orang-orang yang sulit menjaga lidah kita. Kadang kita mengalami yang namanya keceplosan, mengalami yang namanya tidak bisa menahan amarah. Mulai hari ini kita belajar untuk mengendalikan diri, untuk menguasai diri. Terlebih adalah menguasai lidah, saudara. Perkataan kita, apakah perkataan kita ini membuat Tuhan disenangkan atau membuat ya justru kita bertambah jahat di hadapan Tuhan? Ya, iman yang sehat bertobat dari hal yang jahat. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang yang berdosa. Siapa di antara kita yang mengaku bahwa kita itu orang yang tidak punya masalah, tidak pernah melakukan dosa, kita adalah orang yang suci, tapi faktanya kita adalah orang-orang yang berdosa. Seorang pun tidak. Alkitab mengatakan bahwa seorang pun tidak. Artinya semua orang tuh telah berbuat dosa. Semua orang telah melakukan dosa. Semua orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh sebab itu hari ini kita mulai kembali kepada Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan. Ya, mendekatlah kepada Tuhan.
tinggalkan kejahatan kita, ya. Mungkin mulut kita mulut yang pedas, ya. Mulai belajar demi sedikit bagaimana mengendalikan lidah. Ucapkan berkat, ucapkan syukur, puji Tuhan, ya, bersyukur buat pemeliharaan Tuhan hari-hari ini. Karena hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Iman yang sehat punya hubungan yang karib dengan Tuhan. Iman yang sehat, ya, meninggalkan kejahatan, ya. Kejahatan itu kita tahu, berbuat baik tapi tidak melakukannya itu jahat juga. Ya, jadi standar orang Kristen, standar orang percaya bukan hanya melakukan dosa yang jahat-jahat, tapi tahu hal yang baik tapi kita tidak melakukannya, itu sudah berdosa. Standar kita lebih tinggi daripada standar dunia. Kalau standar dunia itu hukumnya hukum yuridis, ya. Mencuri itu dosa, berbohong itu dosa. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tahu hal yang baik, tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya, itu sudah berdosa. Jadi standar orang Kristen itu tinggi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bukan hanya kejahatan tapi kebaikan yang tidak kita lakukan pun kita sudah berdosa. Dan yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman yang sehat adalah iman yang menjadikan Tuhan Yesus itu nomor satu. Ya, jadikan Tuhan Yesus itu nomor satu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Biarkanlah Tuhan Allah kita memerintah dalam kehidupan kita. Baru koma, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, banyak orang mengejar semuanya itu, mengejar berkatnya tapi kehilangan sang pemberi berkat, saudaraku. Oleh sebab itu jadikan Tuhan Yesus nomor satu. Ya, iman yang sehat itu menjadikan Yesus nomor satu dalam hatinya, dalam hidupnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, dalam terjemahan TSI 3, mendekatlah kepada Allah maka Dia akan mendekat kepadamu, hai kamu yang berdosa. Bersihkanlah tanganmu dari perbuatan jahat dan kamu yang mendua hati. Ingat dalam Alkitab kita, dan sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati. Orang yang mendua hati itu tidak menomorsatukan Tuhan. Ya. Prioritas pertama adalah menempatkan Tuhan itu nomor satu dalam kehidupan kita. Ya. Kalau yang lain-lain gampang. Kalau orang sudah mencintai Tuhan, ya, orang itu akan tahu bahwa dia harus mencintai dirinya, dia harus mencintai orang lain, dia harus mencintai pasangannya, suaminya, istrinya, anak-anaknya, orang tuanya. Jadi kuncinya Tuhan itu nomor satu, maka Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita. Ia adalah direktur, ya, direksi, ya, yang memberi arah, yang memberi petunjuk dan menetapkan tujuan. Goal setting saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah menyenangkan hati Tuhan. Siapa kita di hadapan Allah? Sehingga Tuhan itu mengatakan bahwa kita adalah biji matanya. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Siapa kita sehingga kita jadi biji mata Tuhan? Ya. Bahkan, ya, Alkitab mencatat, memberitahukan bahwa Tuhan itu memanggil engkau dengan namamu. Ya. Tuhan memanggil engkau dengan namamu satu persatu. Tidak ada perwakilan, ya. Misalnya di situ ada Pak Victor dan istrinya dan anaknya, enggak. Tuhan memanggil Pak Victor, tunggal. Salah ya? Tuhan memanggil Victor. Gitu kan. Enggak ada embel-embelnya, saudaraku. Enggak ada Pak, Om, Pak D, enggak ada. Ya kan? Memanggil nama.
saudaraku yang dikasih Tuhan. Tidak menitipkannya, tidak merapel, ya. Suami dan istrinya, enggak. Orang tua dan anak-anaknya, enggak. Satu persatu dipanggil Tuhan dengan namanya, saudaraku. Maka jadikan Tuhan Yesus sebagai nomor satu supaya kita tidak mendua hati. Orang yang mendua hati itu adalah orang yang bimbang seperti gelombang laut yang bergelora ke sana kemari, dan ia tidak mungkin mendapatkan apa-apa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Percayalah, orang yang mendua hati hidupnya tidak akan tenang. Dia akan selalu gelisah, ya. Sebagai pemicu adalah orang yang mendua hati akan memicu penyakit jantung dalam kehidupannya, ya. Karena hatinya, jantungnya akan berdebar-debar dengan kencang. Karena di satu sisi ia tidak bisa mengasihi Tuhan kalau ia masih mengasihi dunia. Ya. Pilihan kita hanya satu. Tempatkan Tuhan nomor satu dalam kehidupan kita. Kasihilah Tuhan Allahmu. Baru kita bisa mengasihi sesama, saudaraku yang. Kasihlah Tuhan Allahmu, baru kita bisa mengasihi pasangan kita. Kasihlah Tuhan Allahmu, baru kita bisa mengasihi anak-anak kita. Kasihilah Tuhan Allahmu, baru kita bisa mengasihi orang tua kita. Akan diberikan kemampuan untuk mengasihi orang lain, saudaraku. Sebelum mengasihi orang lain, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan untuk memberikan prioritas, ya, mengasihi diri sendiri, ya, mengasihi diri sendiri, ya, bukan menelantarkan diri demi mengasihi orang lain, diri sendiri ditelantarkan, saudara. Nah, itu cukup Tuhan Yesus saja, ya. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib demi saudara dan saya. Dia mengorbankan nyawanya. Kalau saudara tidak perlu mengorbankan nyawa, tidak ada manfaatnya, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Karena tidak bisa menyelamatkan orang lain. Yang perlu kita lakukan adalah mengasihi Tuhan, baru kita bisa mengasihi orang lain, pasangan kita, sesama kita, anak-anak kita, saudara kita, juga orang tua kita. Karena hati kita sudah menyingkapkan yang terselubung supaya kita layak di hadapan Tuhan. Selama masih ada selubung di mata kita, kita tidak akan dapat melihat kebenaran itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari sama-sama kita membangun iman yang sehat, miliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Ya. Kalau menurut orang zaman dulu, jangan tidur sore-sore. Banyak-banyaklah tirakat, ya. Berdoa tengah malam. Tapi menurut dokter zaman sekarang, zaman now, ya, tidurlah sore-sore, ya kan? Jam 8, jam 9 maksimal sudah tidur, ya. Loh, bangunnya juga siang-siang. Nah, tidur cepat, bangun siang. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ternyata hari-hari ini banyak konsep-konsep yang terbolak-balik, saudaraku. Kalau dulu orang tua kita, nenek moyang kita mengatakan bahwa jangan terlalu tidur terlalu sore, ya. Terus kalau bangun janganlah sampai kalah dengan ayam, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nanti rezekinya kepatok ayam. Nah, sekarang justru terbolak-balik, saudaraku ya. Banyak orang tidak paham, ya. Padahal di Alkitab sendiri mengatakan bahwa banyak hal, ya, Yesus berdoa di Taman Getsemani itu bukan sore. Di atas jam 9, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Ternyata 3 muridnya yang dikasihinya, tidak kuatkah engkau berjaga 1 jam saja? Ternyata murid-muridnya juga tidur sore-sore, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Ya. Ditinggal berdoa gitu aja,
sudah ngantuknya nggak kuat itu, udah tidur. Ketika Tuhan Yesus turun dari Taman Getsemane melihat 3 murid yang dikasihinya yang dekat dengan dia malah tidur ngorok-ngorok, saudaraku. Apa bedanya kita dengan murid-murid pada waktu itu, ya? Yang hidup hanya banyak untuk tidurnya, sudah, ya kan? Nggak ada sesuatu yang dapat dihasilkan dari kehidupan kita. Ya maksimal kita bisa jadi berkat bagi orang lain, kita bisa ngobrol dengan orang lain, saudaraku. Ya, gunakan HP-mu yang sudah ada kuotanya untuk menelpon saudara, untuk chatting dengan saudara atau dengan siapapun supaya apa? Bisa jadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Saudaraku yang direnungkan hal ini supaya iman kita sehat. Kita mau minta diberkati oleh Tuhan, tapi kita nggak mau dekat-dekat dengan Tuhan. Itu hal yang tidak wajar. Itu hal yang aneh sekali. Itu kalau boleh disebut dengan hal yang tidak normal. Kita mau berkatnya Tuhan, tapi kita nggak mau dekat dengar-dengaran dengan Tuhan. Itu hal yang aneh, saudara. Itu yang namanya mendua hati. Mendua hati, ya. Dan hari ini kita diperhadapkan dengan satu pilihan. Pilihlah untuk mengasihi Tuhan, bukan mengasihi dunia. Tidak perlu dijelaskan apa mengasihi dunia. Ya, saudara berdoa, saudara bertanya, merenungkan firman Tuhan, saat teduh, saudara akan paham kalau Roh Kudus menerangkan bahwa mengasihi dunia itu menempatkan Tuhan itu nomor 2, nomor 3, nomor 4. Artinya mengesampingkan kepentingan Tuhan. Ya, mengesampingkan kepentingan Tuhan. Jadi seharusnya dalam kehidupan kita semua yang kita kerjakan itu urusannya Tuhan. Tahu prioritas, ya kan? Tahu prioritas. Prioritas kita adalah mengasihi Tuhan, mengerjakan urusannya Tuhan, maka urusan kita akan diurus oleh Tuhan. Sekali lagi, orang yang mengasihi Tuhan akan mengerjakan urusannya Tuhan dan urusan kita akan diurus oleh Tuhan. Salam sehat dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, ada 3 poin. Iman yang sehat yang pertama, milikilah hubungan yang karib dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, bertobatlah dari hal yang jahat. Dan yang ketiga, jadikanlah Tuhan Yesus nomor 1 dalam hidupmu. Buka hatimu supaya yang terselubung itu tersingkap. Tuhan memberitakan rahasia ilahi dalam kehidupanmu, maka hikmat jalan keluar engkau akan menemukannya. Apapun kesulitanmu, masalahmu, pergumulanmu, sakitmu, ya, rumah tanggamu yang kacau, ketika engkau dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberi kekuatan dan petunjuk apa yang harus engkau kerjakan. Ya. Jika belum dapat titik terang, mendekatlah kepada Tuhan Yesus. Dalam berkat nama Yesus saya mau berdoa untuk saudara. Kiranya berkat kemurahan Tuhan terjadi atas hidupmu. Kiranya Tuhan menolong hidupmu. Dan percayai Tuhan satu-satunya yang menjadi pengendali, pemimpin, ya, direktur dalam hidupmu. Bahwa Tuhan sanggup menolongmu. Bergembiralah karena Tuhan. Maka apa yang kau inginkan Tuhan akan berikan. Terlaksanalah apa yang kau rencanakan karena engkau sudah mempercayakannya kepada Tuhan. Sehingga engkau dapat bergembira, bersukacita, bersyukur dalam berkat nama Yesus. Engkau yang memiliki kelemahan tubuh, sakit, penyakit, dalam berkat nama Yesus Tuhan jamah sakit penyakitmu, diangkatnya dalam nama Yesus. Jadilah engkau sehat, sembuh, tahir dalam berkat nama Yesus. Engkau bergumul dengan rumah tanggamu, kiranya berkat kemurahan Tuhan melimpah dalam kehidupanmu dan rumah tanggamu, sehingga pasanganmu, anak-anakmu dipulihkan Tuhan. Semakin mendekat kepada Tuhan, semakin dekat dengan pertolongan, dan semakin terasa berkat Tuhan
itu tercurah diperintahkan dalam kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus engkau bergumul dengan pekerjaanmu, kiranya engkau mempercayakan itu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, keberuntungan demi keberuntungan kau akan nikmati, bahwa 1 ditambah 1 bisa jadi 10, 5 tambah 2 bisa jadi 5.000. Ketika engkau mengucap syukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan melipat kali gandakan. Berkat-berkat yang tersedia diperintahkan mendatangi kehidupan. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, Tuhan Yesus sang pembuat mukjizat selalu dapat menolong hidup saudara hari ini maupun hari esok. Amin. Amin. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari Purwokerto. Shalom.